Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan yang berbahagia. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab 1 Samuel 26 ayat 24. Demikian firman Tuhan untuk kita. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian perkataan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak, Ibu, dan Jemaat Tuhan yang berbahagia, melalui nats firman Tuhan pada pagi ini, kita diajak untuk belajar tentang pemeliharaan Allah yang hadir dalam diri Daud pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Jemaat Tuhan, kita tahu bagaimana Raja Saul begitu benci dan begitu marah terhadap Daud pada waktu itu. Itu sebabnya Daud harus melarikan diri untuk mencari tempat berteduh dan berlindung atas apa yang sedang dialami. Saudara-saudaraku, sekalipun Daud sudah melarikan diri pada waktu itu, menghindari keributan pada waktu itu, tetapi Raja Saul masih menggunakan bala tenteranya juga untuk menangkap dan membunuh Daud pada waktu itu. Saudara-saudaraku, kesimpulannya pada saat itu, kalau kita membaca perikop pada pagi ini, Saul tidak berhasil menangkap dan membunuh Daud pada waktu itu. Apakah itu karena kehebatan Daud? Apakah itu karena kecerdasan Daud? Apakah keberhasilan itu karena prestasi yang dimiliki oleh Daud pada waktu itu? Saudara-saudaraku, manusia sering berpikir demikian. Tetapi sesungguhnya, Bapak, Ibu, dan Jemaat Tuhan, keberhasilan Daud dari mara bahaya yang menyerang dia pada saat itu adalah karena Allah memelihara, bertindak, dan berkarya dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Bahkan saudaraku, kalau kita membaca perikop ini, ada kesempatan besar di mata Daud untuk mengalahkan, bahkan membunuh Raja Saul yang marah dan membenci Daud pada waktu itu. Tetapi karena kehormatan, kesetiaan pada Allah, Daud tidak mengambil jalan yang seperti itu. Saudaraku, apa yang boleh kita renungkan dari pelajaran pada pagi yang indah ini? Bapak, Ibu, pemeliharaan Tuhan akan selalu hadir dalam setiap waktu, dalam setiap masa, dalam setiap zaman, di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya di sepanjang kehidupan ini. Sering sekali hal yang membuat kita salah, Bapak, Ibu, adalah ketika kita memahami bahwa pemeliharaan Allah itu berarti anak-anak Tuhan tidak mendapatkan problem, tidak mendapatkan permasalahan dalam hidup. Pemahaman yang keliru seperti ini masih ditemukan dalam pola berpikir banyak anak-anak Tuhan di sepanjang waktu dan di sepanjang zaman ini. Bapak, Ibu, dan Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan bukan berarti kita terbebas dari persoalan. Pemeliharaan Tuhan bukan berarti hidup kita senantiasa dalam keamanan, kenyamanan, sebagaimana impian, harapan, dan cita-cita kita semua. Pemeliharaan Tuhan boleh saja membuat kita menangis, membuat kita lemah, membuat kita tertunduk. Sekalipun demikian, pemeliharaan Tuhan harus menguatkan kita menghadapi setiap hal, sesulit dan serumit apapun di dalam hidup. Saudara-saudaraku, kita kembali belajar dari pemeliharaan Tuhan terhadap diri Daud. Daud lolos dari maut. Daud berhasil dari kepungan orang yang marah dan membencinya. Sekali lagi, itu adalah karena Allah intervensi, ikut, turut campur, ambil bagian dalam perjalanan kehidupan Daud pada saat itu. Oleh karena itu, saudaraku, begitu Daud terbebas dari perkara itu, maka dia berkata, Tuhan, kiranya kesusahan demi kesusahan tidak akan hadir juga dalam hidupku. Seperti yang saya katakan tadi, kalaupun dia punya kesempatan besar untuk mengalahkan, bahkan membunuh Saul yang marah dan benci padanya, atas sikap hormat pada Tuhan, Daud tidak melakukan itu. Tetapi dalam pengalaman ini, Daud memohon, kiranya seperti dia mengasihi musuh yang paling menyakiti hatinya itu, kiranya itu juga yang boleh membuat kita sekalian dalam perjalanan hidup memiliki keteguhan dan keyakinan bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita.
Daud lolos pada waktu itu. Dalam hidup kita sekarang, pasti kita akan menghadapi banyak hal yang dapat menggoyahkan hidup keberimanan kita pada Tuhan. Tetapi imani dan percayailah, pemeliharaan Tuhan tidak hanya terjadi pada waktu-waktu yang lalu, tetapi sekarang, besok, sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita dalam setiap dan segenap kehidupan ini, meski harus silih berganti yang harus kita hadapi, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh seperti Daud. Dia yakin dan percaya sepenuhnya Allah pasti akan memelihara, membebaskan dia dari segala hal yang dapat menggoyahkan dan melemahkan kehidupannya. Kiranya kita tidak hanya kuat di masa pandemi ini, bahkan kalaupun pandemi COVID-19 selesai, jika ada hal, jika ada permasalahan, jika masih ada persoalan yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, baik pribadi dan hidup persekutuan keluarga dan umat Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan akan terus bekerja untuk berkarya, memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya dalam segala hal, coba Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, ingatlah, saya yakin ada yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita. Kiranya ketika kita mengingat perbuatan Tuhan, kita bukan hanya disadarkan, tetapi kita diajak juga untuk kembali merefleksikan tentang kasih setia Tuhan yang begitu hebat dalam diri kita. Bahkan Yesus sudah diberikan untuk kita demi keselamatan, kelepasan kita dari segala dosa dan maut yang dapat mengancam kehidupan kita. Kiranya kelepasan rohani itu juga akan kita miliki, bukan hanya sampai hari ini, tapi sampai pada Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Kesetiaan mempercayai Tuhan seperti Daud harus senantiasa kita miliki. Amin.